Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa kursus kita, salam kompeten. Perkenalkan, saya Astri Nurdianti Permana. Di video kali ini kita akan membahas mengenai pengetahuan dan pengolahan roti. Pengertian roti sendiri, roti merupakan adonan yang terbuat dari tepung terigu, air, dan ragi atau bahan pengembang yang memerlukan proses pembakaran. Klasifikasi atau jenis roti yang sering kita temukan di pasaran diantaranya ada roti manis, roti tawar, soft roll, hard roll, kemudian Vinoceri. Baiklah, setelah kita mengetahui pengertian roti dan klasifikasi roti, kita harus tahu bahan apa saja yang digunakan dalam pembuatan roti manis. Bahan yang digunakan dalam pembuatan roti manis diantaranya tepung terigu protein tinggi, tepung terigu protein rendah, kemudian gula pasir, susu bubuk. Bahan pengembangnya di sini yaitu yeast atau ragi, kemudian bread improver, 2 butir kuning telur, whipped cream cair, air dingin, kemudian garam, dan margarin. Untuk isian atau filling roti manis ini kita menggunakan coklat stick, kemudian keju cheddar. Alat-alat yang digunakan untuk pengolahan roti diantaranya scale untuk menimbang bahan atau adonan, kemudian scraper untuk memotong adonan, bowl stainless, rolling pin, kemudian rubber spatula, sieve atau saringan tepung, kemudian sheet pan untuk memanggang adonan, kemudian ada cooling wire atau rak pendingin, ini untuk mendinginkan roti yang sudah dikeluarkan dari oven, kemudian dough mixer, kemudian di sini kita gunakan oven untuk memanggang roti dan prover untuk proses fermentasi roti. Setelah adonan 3/4 kalis, kita bisa masukkan margarin dan garam. Ciri-ciri adonan yang sudah kalis yaitu adonan sudah tidak menempel di dinding bowl, permukaan adonan nampak mengkilap dan halus. Apabila adonan dilebarkan akan membentuk lapisan kulit yang tipis dan transparan serta tidak robek. Fungsi rounding untuk menghasilkan lapisan film permukaan adonan, sehingga adonan permukaannya halus dan gas yang terdapat dalam adonan tidak keluar. Adonan yang sudah di rounding harus ditutup
agar kulit adonan tidak kering. Terdapat 3 ukuran roti manis. Yang pertama, roti manis ukuran normal antara 50 sampai dengan 60 gram. Yang kedua, ukuran sedang antara 30 sampai 40 gram. Dan yang ketiga, ukuran mini antara 10 sampai dengan 20 gram. Adonan harus diistirahatkan selama 10 menit agar mempermudah dalam pembentukan roti selanjutnya. Setelah tahap intermediate proof selama 10 menit, adonan sudah bisa kita molding atau kita bentuk. Bentuk adonan, lalu isi adonan dengan potongan keju dan coklat batang. Letakkan adonan yang sudah dibentuk dan diisi di atas sheet pan dan diberi jarak. Baiklah, setelah semua adonan kita bentuk, tahap selanjutnya yaitu fermentasi roti yang sudah dibentuk ke dalam prover. Masukkan adonan roti ke dalam mesin prover dan mengatur suhu 35 derajat Celcius. Keluarkan adonan roti dari mesin prover dan beri olesan telur serta topping di atasnya. Baiklah, setelah melalui tahap fermentasi, selanjutnya roti sebelum dibakar kita oles dulu dengan kuning telur dan susu cair. Bakar roti di dalam oven dan mengatur suhu sampai 180 derajat Celcius selama 10 sampai dengan 15 menit. Keluarkan roti dari oven, kemudian keluarkan roti dari sheet pan dan letakkan di atas cooling wire. Roti harus diletakkan di atas cooling wire dan biarkan roti hingga dingin. Hal ini dilakukan agar uap panas dari roti keluar dengan sempurna sehingga tidak terjadi pembusukan. Baiklah, ini roti yang sudah jadi. Untuk suhu penyimpanan roti yang baik, pada suhu ruang roti mampu bertahan 4 sampai dengan 5 hari. Pada lemari pendingin atau chiller, roti mampu bertahan hingga 7 hari, sedangkan pada freezer mampu bertahan hingga berbulan-bulan.
Baiklah, dapat disimpulkan roti yang sudah kita buat kali ini untuk penampilan, aroma, kemudian tekstur, dan volumenya yang sudah sesuai bisa kita lihat. Dan tentunya rasanya harus kita coba. Rasanya sudah sesuai empuk dari telur dan susu yang kita pakai pada bahan yang kita buat untuk membuat roti manis ini. Demikian pembelajaran pengolahan roti kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, share, dan subscribe, kemudian like pastinya, dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam kompeten!